Orang ngomong Danantara ya Pak Erik, Pak Rosan. Tapi mungkin banyak yang belum tahu. Kalau saya kan taunya karena saya sebagai wartawan aja dipanggil secara eksklusif untuk backgrounding. Tapi banyak orang mungkin belum tahu Danantara apa sih. Saya mau tahu dari Pak Erik dan Pak Rosan masing-masing. Dulu dari BUMN, Kementerian BUMN, sekarang ke Danantara. Banyak investor juga bertanya-tanya gitu. Apa sih yang membedakan keduanya gitu. Mungkin untuk awal kita mohon paparannya Pak Erik atau Pak Rosan duluan, silakan Pak. Pak Rosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Memang kalau kita lihat kan visi Bapak Presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% itu adalah visi yang nyata. Dan kami dari BUMN sendiri ini hal yang sangat positif. Karena kita tahu kalau kita perbandingkan dengan konstruktif yang ada di berbagai negara, contoh aja China. China itu ada Silk Road Fund, ada CIC, ada SASAC BUMN-nya. Di negara-negara lain juga ada bentuk yang sama. Bahkan kalau kita lihat story-nya Temasek, itu di tahun 1977 kalau tidak salah, mereka sudah investasi di Petrochem, di Jurong, sebagai industri dasar. Karena mereka tidak punya bahan baku, tapi dia mau prosesnya di situ. Karena dalam membangun industrialisasi ya perlu industri dasar. Nah, artinya apa? Ketika kita sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alamnya dan suatu hari itu yang disampaikan Bapak Presiden akan habis. Ini Danantara yang dipegang Pak Rosan ini untuk anak cucu. Artinya apa? Jadi bukan sesuatu yang mesti dilihat kontroversial, tetapi coba di benchmarkingkan dengan banyak negara lain, ada tidak? Ada yang kurang bagus seperti 1MDB ada. Tapi banyak yang bagus. Ya, bagaimana dengan penggabungan aset yang terjadi di Saudi, mereka investasi besar-besaran di pariwisata. Qatar melakukan yang sama, ya kita jangan bicara investasi dia di luar negeri, tapi bagaimana membangun renewable energy. Artinya, yang tadinya pendanaan ini dilakukan mungkin untuk sekedar biaya operasional atau mungkin di rumah belanja pasar, sekarang sebagian disisihkan yang kebetulan juga ini merupakan dividen BUMN salah satunya untuk sebuah investasi. Jadi kalau saya melihatnya ini perspektif yang saya rasa Bapak Presiden luar biasa dan saya rasa benchmarkingnya di banyak negara ada yang bagus, ada yang sangat bagus. Ya tentu kita sebagai bangsa maunya yang bagus, jangan dilihat yang justru setback. Apalagi tadi saya sampaikan kita ini negara yang fundamentalnya pertumbuhan ekonominya bagus, sumber daya alamnya bagus, tinggal bagaimana kita mesti lebih efisien dalam meran yang namanya tentu keuangan yang bisa diinvestasikan. Kalau saya ngeliatnya itu. Pak Rosan gimana Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami dan tentunya kepada Pak Hairul Tanjung dan juga pada Pak Erik. Ini kita bekerja siang malam untuk memastikan juga terutama Pak Erik untuk Danantara ini bisa berjalan dan launching. Ya memang Danantara ini adalah badan investasi yang dibentuk oleh pemerintah yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Untuk lebih tepatnya 99% dimiliki oleh Danantara, nanti BUMN ini 1% dimiliki oleh Kementerian BUMN, tetapi 1%-nya ini adalah saham syariah atau saham merah putih. Jadi justru ini 1% ini sangat-sangat powerful dan Danantara ini memang diamanahkan untuk kita melakukan investasi di sektor-sektor yang memang mempunyai dampak positif, dampak yang besar terhadap perekonomian kita tidak hanya saat ini
tapi juga saat depan, karena kembali seperti disampaikan, itu akan berdampak sangat besar kepada anak cucu kita. Dan dalam menjalankan investasi ini, arahan dari Bapak Presiden, kita harus menjalankan ini dengan tata kelola perusahaan yang baik, good governance, transparan, secara hati-hati atau prudential, dan yang paling penting adalah dijalankan dengan integritas yang baik. Itu adalah amanah yang diberikan, dan tentunya karena kita ingin mempunyai pertumbuhan perekonomian mungkin di banyak negara 5% udah sangat-sangat luar biasa. Kita pertumbuhan kita 5%, kurang lebih di tahun ini diharapkan 5,2-5,3%, yang dimana itu sesuai juga dengan prediksi dari Bank Dunia, dari OECD mengenai pertumbuhan kita, dan diharapkan pada tahun 2029 pertumbuhan ekonomi kita ini akan menjadi 8%. Nah, kalau kita lihat kenapa investasi ini memainkan peranan yang sangat penting, kalau kita lihat struktur dari pertumbuhan perekonomian kita, itu memang 53-54% kan datangnya dari domestic konsumsi atau domestic consumption. Kurang lebih 28-29% itu dari investasi. Kemudian ada belanja pemerintah atau government spending itu 8-9%, 2% itu adalah net export. Ya. Nah, kalau kita lihat struktur seperti itu, berarti kan investasi akan memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam rangka kita mencapai pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga inklusif. Nah, oleh sebab itu, I-nya atau investasinya ini akan membuat suatu pencapaian yang harapannya kita bisa akselerasi dari 2029 di 8% atau menjadi lebih cepat. Dan memang dengan adanya Danantara ini juga memberikan, kalau saya bilang, kenyamanan dan juga keyakinan kepada para investor luar juga yang ingin berinvestasi ke Indonesia. Karena sekarang kita, Mas Wahyu, kita juga bukan hanya minta mereka investasi ke Indonesia, tetapi di saat bersamaan kita juga bisa berinvestasi bersama-sama dengan mereka. Nah, kalau mereka melihat bahwa kita aja ikut berinvestasi, kan mereka akan lebih memberikan kenyamanan dan confidence gitu. Wah, istilahnya we put the skin on the game lah, kita sama-sama investasi bareng. Jadi secara garis besarnya seperti itu, dan kita akan berinvestasi tentunya. Yang paling penting sebetulnya dalam investasi yang kita lakukan ini adalah yang berdampak besar dan yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan ujungnya apa sih? Kan pertanyaan itu dari ini semua. Ujungnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Ujungnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Karena kita investasi, kemudian menggerakkan roda ekonomi, kemudian industrialisasi, dan yang paling penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas, dan harapannya karena itu adalah tantangan kita terbesar, bagaimana kita terus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini dua tokoh Danantara, Pak Erik dan Pak Rosan, ini kan sama-sama orang yang sudah dikenal, kredibilitasnya tinggi. Pembagian tugasnya gimana tuh Pak? Antar Pak Erik sama Pak Rosan, Pak? Di undang-undang jelas bahwa kami itu tadi disampaikan Pak Rosan mempunyai saham seri A. Artinya apa? Justru kita mendukung percepatan yang bisa kita lakukan untuk supporting Danantara. Salah satu misalnya gini, dulu ketika undang-undang ini belum lahir, yang namanya merger, yang namanya menutup sebuah perusahaan, restrukturisasi, itu prosesnya panjang, bisa 3-4 tahun. Nutup satu BUMN Pak, bisa ya, gitu prosesnya Pak? panjang. Coba kalau dilihat di berita, saya sebagai Menteri BUMN sudah mereview waktu itu PT PANN. Coba dicek pertama kali saya datang ke DPR. Ya, di mana jenis usahanya PANN itu, ya saya nggak mau ngomong PAN nanti dimarahin Pak Zul soalnya nih. Ya, PANN di mana itu financing buat industri kapal. Tetapi setelah saya lihat sebagai menteri waktu itu, saya lihat loh, kok bisnisnya lebih banyak hotel, punya 3 hotel. Artinya apa? Ya ngapain? Sudah lari dari jenis usahanya. Dieksplor lagi lebih besar. Oh ternyata, mohon maaf saya kan dari private sector juga kan. Oh BUMN tuh punya hotel sendiri-sendiri ya. Ya, Penggadaian punya hotel.
gitu loh. Garuda punya hotel, ini punya hotel, saya bilang buat apa? Nah, proses itu ya perlu waktu yang lama. Baik nutup, baik memerger. Belum bicara modal kerja. Wah, itu lebih ribet lagi. Ya, kadang-kadang Pak CT telat 2 tahun ya Pak CT ya. Itu Pak CT ngalamin soalnya sebagai partner. Nah, artinya proses-proses ini yang justru dengan tadi payung hukum yang jelas, ini akan menjadi sebuah percepatan yang bisa mengkonsolidasi daripada apa yang nanti roadmap dilakukan Danantara, yang ujungnya paling penting buat Danantara kan investasinya. Supaya efisiensi dari operasional yang hari ini sudah terbukti, yang awalnya untungnya 13 triliun, sekarang untungnya 310 triliun, dan dividennya 90 dan nanti meningkat jadi 200 triliun, itu kan akan memudahkan policy yang Pak Rosan mau lakukan. Nah, plus juga dividend policy. Nah, sekarang sudah tidak perlu dividend policy approval ini langsung ke Pak Rosan. Saya cuman oke, Pak Rosan, tinggal investasinya apa, visinya apa itu. Jadi kita justru jangan malah seakan-akan ada ya yang dikoneksikan publik nih, jangan-jangan perebutan kekuasaan. Enggak, kita orang market, kita sama-sama orang private sector dan kita ngerti jobnya. Dan kita akan nanti punya hal yang sesuai dengan undang-undang, mana yang Pak Rosan tidak perlu approval saya, jangan approval saya terus, nggak jalan-jalan nanti. Ya, mana yang harus approval bersama atau saya approval. Ya, nah hal-hal seperti ini yang saya rasa ini justru menjadi percepatan, dan ini hal yang positif yang selama ini kami di BUMN tidak punya luxury itu. Ya, ini yang sebagai catatan paling penting, jangan dikonotasikan negatif seakan-akan ini seperti itu. Justru ini konteksnya korporasi. Kita itu kementerian yang sangat korporasi, bukan birokrasi. Karena kita nggak punya policy loh. Ya, contoh penugasan. Penugasan bukan di kami, penugasan dari menteri. Contoh kemarin Menteri Perhubungan ya datang. Gimana kalau kita bikin terobosan kemacetan di Bali? Ya, karena ini penumpang akan mentok di 32 juta. Sedangkan sekarang udah 27 juta. Artinya 2029 seperti apa? Nah, itu nanti macetnya gimana? Mungkin enggak? Ya, kita bikin inovasi titik-titik, saya nggak boleh bocorin dulu karena belum diomongin sama Menteri Perhubungan. Ya, saya bilang oke, Pak. Itu doable gitu. Nah, polisinya di mereka bukan di kami gitu. Kami tetap korporasi. Nah, itu yang nanti saya dan Pak Rosan tidak ada peran yang overlapping. Ya, justru kita mendukung ya yang namanya Danantara ini agar lebih maksimal dan bisa bersaing dengan seluruh sovereign wealth fund yang ada di dunia. Lahirnya aja udah nomor 8. Ya kan? Kan nggak ada juara yang diingat nomor 8, palingnya top 3, ya kan? Top 3. Nah, ini yang kita dorong sama-sama. Nah, prosesnya berapa tahun? Nanti konsolidasi yang kita coba dorong gitu. Silakan Pak Rosan. Ya, terima kasih. Ya, justru antara Danantara dan Kementerian BUMN ini kita bersinerginya, kolaborasinya justru makin penting dan makin dekat ya menurut saya. Karena memang kita membicarakan awalnya oke, ini proyeksinya, kita ini anggarannya seperti apa, ini kita bicarakan bersama. Nah, memang sesudah itu untuk operasional, investasi ya memang itu kami yang menjalankan. Ya, tapi kita juga akan bikin parameter-parameter threshold untuk oke, investasi sebesar apa yang ada di level unit atau kemudian ke level badan, ke level kementerian, bahkan all the way sampai ke level Bapak Presiden gitu. Karena kita juga memastikan bahwa kehati-hatian ini itu adalah arahan langsung dari Bapak Presiden. Jadi kita pun di dalam Danantara ini kita banyak membuat beberapa komite baik di level unit, baik itu komite audit, komite resiko, komite ethical, dan komite-komite lainnya untuk memastikan bahwa nanti pada saat kita melakukan operasional dari Danantara ini kita benar-benar melakukannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan ini kita lakukan secara terbuka dan transparan gitu.
Pak, tadi pagi saya bersama Pak Hasim. Pak Hasim ngomong Danantara ini sangat emosional buat Pak Hasim dan Pak Prabowo. Karena ini cita-cita dari bapaknya beliau Pak Sumitro gitu Pak. Karena itu setelah lahirnya Danantara harapannya cukup besar Pak. Untuk bagaimana bisa Danantara ini mendorong tadi yang dibilang Pak Rosan investasi dan juga Pak Erik bilang lebih lincah jadinya Pak, bisa bersaing gitu dengan private sektor gitu dibanding selama ini BUMN yang banyak aturan-aturannya Pak. Mau dikasih katanya 20 bio Pak. Tahun ini tadi kalau nggak salah 20 bio, tahun depan juga 20 bio lagi gitu Pak. Kalau nggak salah gitu ya Pak tadi. Tiap tahun 20 bio Pak. Ini duitnya mau dikemanain Pak? Investasinya apa? Kan kalau kemarin dengar di istana dari 20 miliar itu bakal ada 15 mega proyek besar yang diinvest gitu. Kalau saya dengar dari Pak Presiden kalau saya nggak salah nangkap ya Pak di pidatonya gitu. Ini investasinya bakal di mana aja sih Pak? Terus pertimbangan investasinya seperti apa sih Pak? Selain 20 bio tadi, asal duit yang akan diinvestasikan Danantara itu dari mana aja sih Pak? Terus bagaimana aturan mainnya Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan, mungkin banyak orang yang masih berkira-kira akan kemana nih Danantara Pak? Oke, terima kasih Mas Wahyu. Memang dana yang kita dapatkan ini kan adalah dana dari dividen setiap tahun yang dihasilkan oleh semua BUMN ini. Ya ini biar pemahaman sama dulu nih. Jadi kita investasi ini di level Danantara di BP ini bukan kita ambilin dari misalnya dari operasional BUMN, bukan, salah. Ini pengertian yang beredar, oh nanti duit dari bank Mandiri, Bank BNI kita ambilin buat investasi. Itu adalah pengertian yang salah total, ya. Justru kita bisa berinvestasi dari dividen, dari keuntungan yang dibagikan kepada yang selama ini diberikan kepada Menteri Keuangan, sekarang dapat kami kelola sendiri untuk apa? Untuk investasi. Biar nih sama dulu nih, clear dulu, bukan kita bilang oh dana bank-bank diambilin untuk investasi dari dana masyarakat. Aduh itu benar-benar sangat-sangat menyesatkan gitu ya. Nah kemudian kita kan sudah bisa memprediksi, terima kasih kepada Pak Erik sudah membangun BUMN, jadi kita tahu nih dividen streamline-nya setiap tahunnya seperti apa. Nah dengan proyeksi itu kemudian kita bisa menginvestasikan ke bidang-bidang tentunya hilirisasi, ya, ke bidang-bidang energi baru terbarukan, ke bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, yang intinya mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia dan kembali lagi penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kita terbuka karena dana ini juga kita investasikan dengan proses yang panjang gitu, bukan ibaratnya bukan hanya keputusan dari saya aja atau hanya dari board of director saja. Itu nggak bisa, kita punya komite investasi juga gitu. Komite investasi itu juga layernya bukan hanya di level CEO aja gitu, chief dari investment officer-nya aja, tapi di level BP-nya juga ada, kemudian di level pengawas juga ada. Jadi ini memang kita buat berlapis untuk kembali lagi asas kehati-hatian kita selalu utamakan, tapi tidak mengurangi dari segi efisiensi dan juga produktivitas. Pak Erik. Tadi kan disampaikan nih juga penting nih, bahwa Pak Presiden Pak Hasim emosional dalam kelahiran Danantara. Ini juga jangan disalahartikan emosional positif ya. Ya kadang-kadang begitu ngomong emosi, kadang-kadang mikirnya negatif gitu. Ya contoh apa yang tadi saya sama Pak Rosan hadiri, yang kebetulan juga acara kami di Kementerian BUMN. Lahirnya Bullion Bank, ya mungkin kata-kata rakyatnya itu bank emas, pelayanan untuk membangun sebenarnya ekosistem daripada rantai pasok dan perdagangan emas. Nah itu panjangnya, ya ini kadang-kadang kita bahasa ke rakyatnya nggak boleh terlalu tinggi gitu loh. Nah di situ sama beliau sangat emosional dalam arti positif. Karena setelah ngelihat data, bayangkan reserve emas kita itu 2.600 ton. Nomor 6 terbesar di dunia.
Tetapi kalau kita komparasi dengan simpanan emas batangan yang ada di tetangga kita Singapura itu 228. Ya, 228 ton emas. Nah, kita di BI itu 78,5. Lalu di Penggadaian itu kurang lebih ada 100 ton. Nah, terus di BSI 17,5 ton. Nah, kalau dikumulatifkan itu masih di bawah sama Singapura. Jadi kita nomor 6 secara reserve, tetapi begitu simpanan batangan emas di dalam Republik ini, kita kalau nggak salah nomor 45 kalau berdasarkan hanya simpan emasnya BI. Cuman kalau sama Penggadaian sama BSI lebih bagus. 200-an, kalau nggak salah 201 kalau nggak salah. Tapi itu masih di bawah Singapura. Nah, artinya dengan lahirnya tadi sebuah sistem bullion service atau pelayanan untuk bank emas ini, kita akan menggali potensi yang selama ini baik dari segi produksi emas yang kita sudah tingkatkan dari 100 ke 160 ton, ya, dan di situ transaksinya dimudahkan, ya, artinya untuk tabungan, simpan dan lain-lainnya. Turunannya apa? Ada potensi 1.800 ton emas itu di masyarakat yang sekarang masih diumpetin di bawah bantal atau di kamar mandi biasanya ada ditutup gitulah, ya kan, maksudnya di salah satu di bolongan gitu. Nah, itu potensi yang luar biasa. Jadi tadi kalau ini konsolidasi daripada sistem peremasan ini, potensinya itu 245 triliun. Nah, sama tadi yang disampaikan Pak Rosan. Ya, potensi investasi yang tadi selama ini nanti diberikan Pak Rosan sudah punya roadmap apa? Ya, itu mungkin kalau tidak salah roadmapnya dari pohon industri Pak Rosan yang punya datanya tuh. Ada pohon industri nanti Pak Rosan jelasin tuh. Kalau nggak salah ada 60 pohon industri, ya. 28 komoditas yang pohon industrinya selama ini masih bolong-bolong. Nah, itu yang salah satunya nanti bagaimana dieksplorisasi dan dieksploitasi supaya tadi rantai pasoknya, supply chain-nya balik ke Indonesia. Karena tadi kekayaan alam dan lain-lainnya gitu. Itu dan tidak menunggu yang namanya sebuah investasi baru. Itu kira-kira yang saya mau tambahkan jadi, ya. Siapa Erik? Sambil saya ngebuka mungkin ada pertanyaan dari Flor, saya mau tanya, ini belakangan ini kalau kita lihat di market ya Pak, saham-sahamnya itu masih merah semua nih Pak, BUMN Pak. Ya, mungkin ada sentimen karena mereka belum paham soal Danantara atau mereka masih grogi atau mereka masih nervous gitu Pak. Asing-asing juga kalau dari riset CNBC masih keluar gitu Pak. Bagaimana Pak Rosan bisa meyakinkan investor apa yang dilakukan, apakah nanti Danantara bisa juga masuk market gitu Pak. Atau seperti apa sih Pak mungkin bisa disampaikan ke di acara ini Pak ke pemirsa CNBC Pak. Ya, terima kasih. Memang kan sebetulnya harga-harga saham ini turun bukan baru 1-2 hari, ya kan, tapi memang sudah mengalami penurunan dan apalagi dari MSCI, dari indeks yang dimana patokan dari dunia ini memang kan menurunkan peringkat Indonesia. Jadi itu juga yang menyebabkan penurunan saham. Tapi saya meyakini bahwa ke depannya berikutnya saham kita akan naik. Kenapa? Karena valuasi dari saham-saham kita ini sudah menjadi sangat-sangat affordable, sangat-sangat baik, dan naik turun dalam saham itu adalah suatu hal yang sangat-sangat biasa gitu ya. Ada banyak faktor technical, ada faktor fundamental, faktor market dan yang lain-lain. Tetapi percayalah saya meyakini ini saham kita akan rebound kembali, akan kembali naik karena kenapa? Kalau saya ini investasi itu percaya dengan fundamental. Fundamental dari BUMN kita ini sangat baik. Fundamental dari bank-bank kita sangat baik, ya. Dan itu bank-bank kita contohnya itu adalah standarnya standar
internasional gitu. Parameternya parameter internasional. Jadi kalau saya sih melihatnya fundamentalnya Oke. bukannya oke, baik kok Baik, gitu. Dan kita kan investasi bukan untuk melihat 1-2 hari ini, kita investasi Long term. dalam jangka menengah, jangka long term. Ya. Jadi kalau saya sih tidak khawatir ya, karena saya sangat yakin karena alhamdulillah pengalaman kita juga saya 25 tahun di salah satunya saya start mulai saya berusaha juga di pasar modal, Pak. di capital market. Jadi saya melihat ini adalah suatu akan kembali karena fundamental saham-saham kita ini sangat-sangat baik gitu ya. Pak Erik ada tambahan? Dividennya continue bagus. Jadi kan kalau orang beli Naik terus ya, saham Pak? itu selain apresiasi kan dividennya ada. Ini yang nggak boleh dilupakan. Iya. Nah itu tadi jelas dividennya kan nggak semua dividen itu menjadi perusahaan tertutup yang TBK. Dengan tadi yang diproyeksikan Pak Rosan, dividen ini harus angka-angka yang lebih besar, efisiensi dan lain-lain. Itu kan sebuah guarantee juga buat market. Iya, returnnya naik terus ya. Berarti sekarang time to buy nih menurut Pak Rosan ya Pak? Pak, di awal Danantara itu rencananya kan 7 BUMN besar ya Pak yang mau masuk ya Pak. Terus sekarang jadi semuanya gitu. Awalnya kan kalau nggak salah Himbara, Telkom, Main ID, PLN, Pertamina ya Pak ya. Sebenarnya ini bagus juga sih karena kan nggak harus semuanya karena tadi Pak Erik juga bilang bahwa BUMN tuh jumlahnya banyak bahkan kalau mau nanti Danantara bukan ngurusin investasi malah ngurusin nutup BUMN jadi punya kerjaan tambahan lagi gitu Pak. Apa sih Pak sebenarnya perjalanannya kenapa dari 7 tadi tiba-tiba diambil jadi semua padahal kan 7 tadi itu kalau menurut banyak orang yang bilang ya ini bisa dimaksimalin dulu gitu dari sini dulu gitu kita putar investasinya Pak. Mungkin bisa ada jawaban Pak. Yes and no. Jadi justru kan lahirnya Danantara ini jangan membuat kebingungan baru. Di mana kalau kita lihat di banyak negara ya konsolidasi aset itu terjadi pada saat bersamaan. Jangan setengah-setengah, kalau nanti kita melakukan sesuatu setengah-setengah malah gagal. Ya 7 dulu, nanti 2 lagi, enggak tanggung semuanya harus masuk. Toh tadi di undang-undang dan di peran antara kementerian dan juga tadi Danantara sudah jelas sekarang. Jadi harus maksimal. Dan saya rasa portfolio yang diberikan kan sekarang dari 47 itu 40 sehat. 7 under ya kan dari dulu 114, dari 114 jadi 47. Ya, dari 47 itu 40 sehat, 7 under restructuring. Akan sehat juga jadi nah ini yang saya rasa jangan selalu dilihat dari sisi negatif. Oh, dari 7 tambah banyak, jangan-jangan Danantara nanti nggak bisa dalam arti sama kementerian kita sama-sama. Ini enggak, jangan dilihat dari itu. Ini konsolidasi total supaya dividennya maksimal dan semua operating sistemnya semua kita bersinergi dan tadi yang paling penting tadi program daripada rencananya nanti yang Pak Rosan lagi siapkan kan sekarang pasti market banyak nanya, nih rencananya buat investasi apa? Ini baru 2 hari kasihan. Kasih waktu Pak Rosan sebulan lah nanti paparan ke market rencana ini segala gitu. Oke, itu Pak Rosan tambahannya Pak. Ya tambahan saja memang kita kan akan mengkonsolidasikan dan menciptakan nilai lebih ya value creation-nya kan yang ingin kita ciptakan dan di saat bersamaan kita ingin mengoptimalisasi aset-aset ini yang ada dan timnya juga saya kan juga dibantu di CEO saya juga ada Pak Donald Oscaria yang ada hadir di sini itu kan sudah sangat mengetahui juga mengenai BUMN ini. Beliau juga wakil menteri BUMN. Di BUMN. Jadi dan setelah pembicaraan dengan Pak Erik langsung semua dan menurut saya ini enggak 2 kali kerja juga karena kita bisa menganalisa ini secara keseluruhan, tidak piecemeal, tidak sebagian-sebagian sehingga perencanaan kita ini menjadi lebih matang dan lebih komprehensif gitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan value dari perusahaan-perusahaan BUMN ini yang sudah ada, yang sudah baik ya kita ingin lebih baik lagi, yang belum baik ya kita sempurnakan dan yang paling penting kita akan sinergikan bersama-sama tidak hanya dengan antara BUMN tapi yang paling penting juga dengan private sector atau dunia usaha. Karena kenapa ekonomi Indonesia ini
Kalau saya bilang kuenya ini kan makin lama makin besar. Iya. Dan BUMN ini kan punya limitasi juga gitu. Justru kita menginginkan peran dari dunia swasta ini jauh lebih besar ke depannya. Kita ini hanya sebagai lokomotifnya saja, tapi yang kita mau gandeng ini adalah dunia usaha, kemudian juga baik ya dari yang UMKM, dari yang menengah sampai yang besar, semuanya ini ingin kita gandeng agar kita bisa bergerak bersama-sama sehingga pertumbuhan perekonomian yang dicanangkan 8% bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan ada hadirnya Danantara ini.